Oke, selamat malam. Jadi selamat malam bagi Bapak Ibu semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai IHSG. Sebenarnya saya udah mau buat video ini dari lama, cuma nggak jadi-jadi. Cuma kita buat sekarang aja. Jadi pertama kita review dulu IHSG. Jadi IHSG itu hari ini turun 1% kalau saya nggak salah. Market detail, ya IHSG turun 1,9%. Sebelumnya turun hampir 1,8, terus di penutupan di up sama Bank BCA, sama Telkom, sama Astra kalau nggak salah. Intinya ada beberapa saham yang kerek di akhir pasar, di pasar pas pre-closing. Nah, sekarang pembahasannya apa? Pembahasannya mengenai adalah bukan pergerakan IHSG, tapi bagaimana investor asing itu bisa menjaga optimisme atau bandar bisa menjaga optimisme pasar. Padahal pasarnya sendiri itu dalam tanda kutip sedang rapuh ya. Kenapa saya bilang sedang rapuh? Karena beberapa saham penopang. Jadi kalau kita dulu belajar pasar modal, dulu awal belajar pasar modal, itu kita selalu dikasih tahu bahwa saham penopang dari IHSG itu biasanya banking sama big consumer, MSP, Gudang Garam, Unilever, dan jenisnya. Jadi big cap yang menggerakkan, yang menguasai, yang kadang jadi balancernya IHSG atau penopangnya IHSG atau motornya IHSG itu ya dua sektor itu. Nah, dan salah satu sektor yang utama sektor banking. Nah, di sini saya akan coba membandingkan periode-periode kenaikan IHSG dibandingkan dengan saham-saham banking. Dibandingkan dengan saham-saham perbankan. Saham-saham perbankannya tentu saya ambil 4 terbesar atau saya biasanya bisa sebut Big Bank. Jadi 4 saham perbankan terbesar yang listing di bursa. Itu ada BRI, BCA, Mandiri, sama Bank BNI. Jadi ada 4 itu. Nah, sekarang kita lihat dulu periode yang pertama. Nah, periode yang pertama adalah periode saat jadi ini adalah perbandingan grafik. Sebentar. Saya pindahin dulu. Nah, ini adalah perbandingan grafik antara pergerakan IHSG dibandingkan dengan pergerakan harga 4 saham perbankan. Yang merah ini ada BRI, yang hijau BCA, yang birunya ada BNI, dan yang biru muda ada Mandiri. Jadi ini pergerakan harga sahamnya. Nah, kalau kita lihat, kalau dari sini kan nggak kelihatan, kita harus lihat dari chart ini, dari chart compression berdasarkan presentasenya. Nah, kalau lihat di kenaikan pertama, di 26 Maret sampai 6 April, ini saya udah buatin biar menghemat waktu. Jadi ini adalah grafik kenaikan IHSG dibandingkan dengan saham-saham perbankan 24 Maret sampai 6 April. Jadi ini perbandingannya. Cara bacanya adalah pada rentan tersebut itu misalkan IHSG yang warnanya kuning itu naik 11%, sementara ada saham BNI saham BNI yang naik 19%, lalu diikuti oleh Mandiri, diikuti saham-saham lainnya. Jadi berarti dari periode sini sampai ke sini, periode naik ini yang
suportif, yang bener-bener apa ya, yang bener-bener saham-saham banking yang benar-benar jadi yang benar-benar ikut menopang dari kenaikan ISG ini ada saham BNI, saham Mandiri, dan BCA. BRI sedikit karena cenderung sideways di sini BRI. Tapi utamanya BNI sama Mandiri. BNI sama Mandiri. Itu nggak heran karena waktu itu pada saat periode ini BNI Mandiri memang beberapa kali diakumulasi asing lalu turunin lagi. Dan saya sempat bahas juga di grup channel waktu itu, kalau ada rebound, BNI sama Mandiri yang akan cepat rebound waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu asingnya lagi masuk. Asingnya lagi masuk buat trading jangka pendek. Nah, hal menarik di sini adalah pada saat kenaikan ISG 2 hari pertama, 2 hari pertama itu di 2 candle ini, saya coba buatin candle baru aja biar nggak pusing. Normal. Oh iya, lupa. Salah. Ini nggak kelihatan ya. Intinya di 2 kenaikan ISG pertama ini di tanggal 326 sama 327, 26 Maret sampai 27 Maret. Jadi di 2 tanggal kenaikan tersebut, menariknya itu yang naik duluan atau yang saham blue chip yang naiknya cukup besar waktu itu ada BRI, BNI sama Mandiri, ketiga saham ini. Sementara BCA naiknya nggak seberapa, jadi tiga banking itu yang naiknya luar biasa. BRI, Mandiri sama BNI. Mandiri sama BRI. Jadi ketiga saham itu. Bahkan waktu itu ISG cuma 4%, ISG 4%, ketiga saham itu naiknya hampir 10%, bahkan BRI sempat lebih dari 10%, BNI lebih dari 10%, di angka 11%. Jadi pertama, waktu naik memang motornya banking. Waktu naik memang ISG motornya banking. Nah, tapi kita lihat ini kita ingat waktu naik. Dan setelah naik, kalau kita lihat saham BRI yang awalnya jadi motor malah turun terus. Saham BRI yang awalnya jadi motor malah turun terus. Nah, sampai sini udah di sini selesai. Sekarang kita lihat periode selanjutnya. Periode selanjutnya adalah periode dari sini ke sini. Sebenarnya dari sini ke sini ISG itu paling turun cuma berapa persen? Coba kita lihat dari periode 7 April sampai 5/11. Nah, sampai 5/11. Ini kenapa saya tarik 5/11? Harusnya 5/12 ya. Nah, ini ISG cuma turun 4%, tapi saham-saham lain tuh turun, saham banking lain tuh bahkan 3 dari 4 tuh turun di lebih dari 10%. Jadi pertanyaannya adalah kenaikan ISG 4% ini ditopang saham apa? Dan lagi, kalau kita lihat per tanggal 11 tanpa hari ini ya, per tanggal 11 tanpa hari ini, itu ISG minusnya lebih kecil lagi, dan saham-saham lain, saham-saham perbankan itu udah turun. Jadi kalau kita mau coba lihat secara objektif, saham banking itu sebenarnya udah turun dari beberapa minggu lalu. Saham banking udah turun dari beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Jadi dari periode ISG di atas ini sampai di sini, sampai di sini candle putih ini, yang notabene cuma turun 3%, itu dibaliknya ada saham-saham banking yang udah turun mostly lebih dari 10%. Kecuali BCA, karena BCA kan saya pernah bilang ini saham spesial, saham penjaga indeks. Nah, dari sini. Dan ada satu fakta lagi yang menarik. Satu faktanya adalah di masa periode sideways di sini, di tanggal 5 sampai tanggal 11, tanggal 5 April sampai tanggal 11 April, ini grafiknya
Ini grafiknya ISG dibandingkan oleh banking lain. Dibandingkan oleh banking lain, di periode sideways ini ISG itu secara keseluruhan itu turun 1%. Turun 1%. Ups, mas. Ya, intinya ISG nggak jauh dari minus 1%, tapi saham-saham blue chip, atau bukan saham-saham blue chip, tapi saham-saham yang biasa jadi penopang ISG atau motornya ISG itu kompak udah turun di bawah 5%. Ada yang 5%, ada BRI 5%, ada BNI 4%, lalu ada Mandiri di angka 5%. Sementara sekali lagi BCA sang penjaga indeks tetap dijaga. Jadi saham banking 4 hari terakhir sebelum kemarin pada turun serempak sampai market turun 1% ini, itu sebenarnya udah turun. Cuma pertanyaannya kita kemana aja? Nah, ini cuma diagnosa saya, cuma analisis saya kenapa bisa seperti itu, karena pada periode-periode sebelumnya, pada periode ISG dari sini ke sini, itu saham-saham second liner masih pada naik. Saham-saham second liner itu masih pada naik. Yang membuat ya udah, gue masih ada barang buat kasarnya, gue masih ada mainan lain, ngapain gue perhatiin banking, gue main yang lain aja. Apalagi main second liner kemarin asik banget, ARB cuma 7%, tapi kalau ARA bisa 20%. Nah, tapi saat saham-saham yang liquidnya pada turun, saham-saham blue chipnya pada turun, itu itu mereka baru ngeh, oh banking turun, ya segitu. Kenapa nih banking turun? Langsung pada panik. Kenapa ini banking turun? Ada berita apa? Emang sejelek itu ya fundamental sektor perbankan? Emang ada apa sih? Sampai segitu paniknya? Padahal kalau kita lihat secara gambaran besar, kalau kita lihat secara gambaran besar dari periode sini ke sini aja, itu IHSG dibanding dengan bank-bank yang umumnya jadi motor, itu banknya cenderung turun umumnya, walaupun ISG stagnan dan turunnya lebih dari 17%. Jadi kita nggak ngeh seperti itu. Dan kalau kita bandingin dari awal sini, dari awal sini sampai awal sini, kita bandingin di sini, itu iya secara keseluruhan saat ISG masih naik 17%, ada dua saham perbankan yaitu Mandiri sama BRI yang jaraknya cuma sekitar 2 dan 4% dari low-nya. Jadi ya saham motor. Jadi kenaikan ISG kemarin motornya bukan dari saham perbankan. Apalagi yang membuktikan, waktu ini tanggal 11 itu candle ISG di sini yang putih. Tanggal 11 candle ISG di sini yang putih. Ada kejadian unik. Itu kita bilang. Kejadian uniknya adalah di top summary kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut channel kita itu kan ada top summary. Kita kasih top gainer, top loser, top akumulasi bandar, top distribusi bandar. Nah, di top loser itu waktu sesi siang hari, sesi 1, waktu ISG lagi naik, itu ada sesuatu yang unik. Yang uniknya itu apa? Top losernya itu paling besar itu cuma minus 0,6%. Maksudnya minus paling dalam itu cuma minus 0,6%. Loh, kenapa Pak cuma minus 0,6%? Padahal waktu itu ada waran yang turun puluhan persen dan segala macam. Karena di sini di top loser ini saya pakai filter value transaksi. Kalau nggak salah value transaksi di atas 5 miliar. Artinya apa? Artinya semua saham yang masuk top loser adalah saham-saham yang beneran top loser plus value transaksinya di atas 5 miliar atau yang liquid gampangnya. Sementara di report waktu siang tanggal 11 itu
itu paling besar cuma minus 0,6%. Artinya apa? Artinya semua saham second liner, semua saham blue chip, mayoritas itu naik hari tersebut. Mayoritas naik hari tersebut. Kita lihat ada LPPF yang waktu itu ujungnya sore harinya air outer Jekana, ada Semen Gresik 7%, ada Wika, ada INTP, ada MAPI. Jadi semua saham itu jadi top gainer. Jadi top gainer, banyak yang naik di atas 5%, banyak yang di atas 3% pada saat itu. Dan ya ini yang membuktikan apa? Bahwa saham blue chipnya nggak kemana-mana. Paling waktu itu saham blue chip mix, BRI minus 1%, BCA 1%, BNI ada plus 1, jadi mix. Bankingnya mix, tapi saham-saham blue chip lain, saham-saham second liner dan saham-saham blue chip tier 2 lainnya itu pada naik. Mungkin ya tadi hal ini yang menyebabkan kenapa kita nggak nge sama gimana pergerakan sektor-sektor penopang IHSG dan segala macam. Kenapa? Karena kita ada mainan buat trading lain. Ya, buktinya ya ini, saham-saham yang turun bukan saham-saham yang saham yang liquid tuh bukan saham-saham yang jadi top loser. Tapi saham-saham yang nggak liquid yang jadi top loser, makanya nggak masuk di top loser ini. Dan tanggal kemarin tanggal 12 end of day 12 kalau kita lihat, sekarang udah mulai mix. Saham Ali turun 6,7, Gajah Tunggal yang notabene rata-rata transaksi di atas 5 miliar semua itu turun semua. Jadi mungkin karena turun itu nggak ada mainan lagi, baru sadar, oh saham banking turun ya. Apalagi hari ini turunnya 5%. Ada yang 5%, ada yang 4%. Nah, itu bikin fear. Nah, sekarang gimana? Terusnya apa? Nextnya apa buat IHSG? Nah, saya ganti dulu. Nah, umumnya, jadi ini umumnya itu IHSG kemarin itu outflow 1 triliun. Tentu outflow-nya dari Bank BRI. Mostly dari Bank BRI 40%, atau sekitar 400 miliar. Cuma IHSG singkat cerita turun dan outflow 1 triliun. Nah, di periode sebelumnya saat IHSG outflow 1 triliun itu besoknya biasanya naik. Jadi ini adalah salah satu tradisi baru pergerakan investor asing di IHSG di masa krisis ini, adalah setiap outflow 1 triliun itu besoknya harga naik. Nah, kita lihat di sini waktu itu tanggal 16 April outflow 1 triliun IHSG naik. Terus pernah outflow 1 triliun lagi di sini tapi IHSG malah naik. Nah, sekarang apakah dengan outflow 1 triliun lagi ini IHSG akan naik? Mungkin saja. Cuma ada satu kondisi yang membedakan outflow 1 triliun IHSG dua waktu ke belakang ini sama ini dengan yang ini. Bedanya apa? Bedanya adalah sebentar saya masukin indikatornya dulu. Dari sini aja. Bedanya adalah waktu. Sebentar saya coba masukin aja deh indikatornya. Securities BBNI. Kita coba masukin indikator, coba bandingin dengan pergerakan harga saham lain. Security BBCA, BBRI, BMRI. Nah, ini pergerakan saham banking yang tadi ya. Nah, bedanya apa? Outflow
outflow 1 triliun di sini sama di sini dan di sini. Bedanya apa? Yang paling membedakan adalah waktu outflow 1 triliun kemarin 12 Mei itu saham banking, beberapa saham banking terutama BRI lalu ada BNI itu sudah mendekati low-nya, sudah mendekati all time low-nya. Jadi ini all time low ISG, sementara saham-saham banking itu sudah mendekati all time low-nya. Bukan all time low tapi maksudnya low sebelumnya. Nah, ini si Bank BRI sudah mendekati low-nya. Nah, sekarang kita coba lihat aja di chart weekly. Sekarang orang-orang baru buka chart weekly. Kemarin kemana aja? Udah buka chart weekly, dan kalau kita lihat grafik gini, ini bisa dibilang antara momen hidup dan mati. Antara momen apakah bakal rebound di support low sebelumnya atau tidak. Nah, ini momen yang ditunggunya ya. Ya mungkin ya hari ini tanggal 13 Mei 2020 ini. Hari ini. Nah, yang membedakan waktu itu orang-orang belum merasa fear, belum merasa takut waktu outflow sebelumnya. Nah, di outflow yang sekarang itu orang-orang udah mulai takut. Kenapa? Karena orang-orang udah mulai ngelihat data foreign seperti apa, data investor asing di BRI seperti apa, lalu udah mulai ngelihat tadi saham BRI secara weekly seperti apa, secara monthly seperti apa. Jadi orang-orang baru ngelihat itu di market. Saya perhatikan di forum-forum saham baru ngelihat itu, dan itu tentu akan menimbulkan ketakutan, karena setiap informasi yang dicerna itu kan akan menghasilkan harapan atau ketakutan. Seperti itu. Nah, jadi ada kondisi yang berbeda. Jadi kalau menurut saya, apalagi kemarin IHSG kemarin diangkat di penutupan, kalau menurut saya mungkin awal market. Jadi ada dua pandangan di grup, juga ada dua pandangan, tapi it's okay karena ini kan analisa namanya. Tapi kalau pandangan saya, IHSG itu akan turun dulu. IHSG pagi-pagi biasanya akan turun dulu karena retailnya udah terlanjur panik. Jadi IHSG pagi-pagi turun dulu, retailnya udah terlanjur panik, IHSG-nya turun sebentar, pagi-pagi gap down, setelah gap down, nanti seharusnya siang hari investor asing harganya mulai di rebound lagi dikit, mulai naik lagi dikit. Itu skema normal yang mungkin terpikir oleh saya. Atau kalau marketnya memang udah over fear dan bandar asing udah puas jualan di periode ini, ya udah, mungkin memang sudah saatnya saham-saham BRI untuk ke low-nya lagi, saham BNI untuk ke low lagi, dan seterusnya untuk ke low-nya lagi. Cuma yang pasti penurunan IHSG atau penurunan saham-saham perbankan, saya masih tetap dengan pendirian saya bahwa saham-saham perbankan, saham-saham big cap itu seharusnya tidak akan ARB berturut-turut lagi seperti waktu-waktu ke belakang. Cuma cenderungnya tendensinya akan turun. Dan IHSG pun seharusnya tendensinya akan turun. Atau mungkin akan sideways, cuma seharusnya cenderungnya turun. Nah, motor-motornya lah intinya kan kita lihat sahamnya, intinya motor-motornya seharusnya turun. Seperti itu. Nah, itu sih paling pandangan IHSG menurut saya, menurut opini saya, menurut pendapat saya. Jadi silakan ditulis di kolom komentar apakah misalkan Anda mungkin punya analisa lain atau apa, silakan. Tapi yang pasti di sini saya tidak bilang Anda harus percaya ini, enggak. Jadi ini cuma sharing aja. Mau suka ya bagus, enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Dan satu lagi, jadi mulai minggu depan itu kita akan buat kita akan buat satu sesi, namanya sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab itu Bapak Ibu bisa kirim pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar post. Jadi di kolom komentar community di post itu
ada Q&A. Jadi di kolom Q&A ini Bapak Ibu bisa komentar. Bapak Ibu bisa komentar, mau ada pertanyaan apa, mau ada saham apa, bisa dibahas, atau mau ada nanya analisanya seperti apa, cara analisa gimana, itu silakan tanya di situ. Nanti kita jawab di video hari Sabtu. Nah, paling dari saya segitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.